Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah SWT atas berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Hari ini masih kita diberikan waktu, kesehatan, keselamatan, sehingga hari ini kita bisa menghadiri sidang Jumat yang dirahmati Allah ini. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya, kita semua
dari alam yang jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada hari ini khotib mengingatkan diri khotib dan jemaah sekalian, kita melihat fenomena sosial kita hari ini. Bagaimana tawuran pelajar meningkat, angka bunuh diri meningkat, judi meningkat. Banyak pula orang yang terjebak hutang online dan riba. Banyak pula keluarga yang bercerai. Banyak pula masyarakat yang terkena HIV/AIDS, penyakit menular seksual. Ini tentu saja tidak lepas dari peran keluarga. Bagaimana keluarga hari ini menghadapi masalah dan tantangan. Perceraian tinggi tentu saja berdampak kepada kehidupan sosial. Banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang. Banyak anak yang akhirnya melakukan penyimpangan seksual, khususnya keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Untuk itu, marilah kita mengingat kembali pesan Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita jaga. Sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, kita harus bisa memberi contoh. Tapi kita juga sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Hari ini kita lihat beberapa waktu lalu seorang anak putus tangannya, ditebas oleh lawannya. Ini tentu saja memprihatinkan kita. Betapa kekerasan sudah merajalela. Termasuk kemarin yang viral, di mana seorang selebgram ditendang oleh suaminya. Seorang suami juga rela menendang anaknya yang masih bayi. Kekerasan dalam rumah tangga seharusnya dihentikan. Karena apa? Karena kekerasan tidak pernah diajarkan dalam Islam. Padahal dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian para suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah telah memberikan contoh, tidak pernah ada kata-kata kasar keluar dari mulutnya, tidak pernah ada tangan yang melayang kepada pasangannya, tidak pernah ada mata yang belalak kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW telah wafat ribuan tahun lalu, tetapi cahayanya sampai ke kota Padang. Padahal beliau tidak pernah membangun istana dari emas, tidak pernah membangun menara yang tinggi menjulang, tapi orang mengenang jasanya sampai ke seluruh dunia karena akhlaknya mulia. Untuk itu sudah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, bagaimana kita mengamalkan apa yang disampaikan beliau, bahwa beliau adalah orang yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan sudah saatnya kita menirunya. Hari ini ketahanan keluarga menjadi masalah di negeri ini, termasuk di seluruh dunia. Orang mengatakan fatherless generation, generasi kehilangan ayah. Banyak ayah di rumah tapi tidak pernah berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Banyak ayah di rumah tapi marah-marah saja kerjanya. Padahal itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Untuk itu ada 6 hal yang akan khotib sampaikan untuk mengingatkan diri khotib dan para jamaah sekalian. Yang pertama, agama. Peran agama dalam keluarga cukup penting. Seorang ayah dalam menakodai sebuah keluarga, tentu saja dia berpedoman kepada agama, bertobat pedoman kepada Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan Rasulullah? Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia bekerja keras sejak muda, dia seorang peniaga. Bagaimana berniaga antar bangsa sampai dia bertemu jodoh sesama perniaga. Untuk itu Rasulullah telah mencontohkan seorang ayah adalah figur yang pekerja keras. Seorang ayah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia tidak lari dari masalah. Untuk itu, kepemimpinan dan agama ini penting. Bagaimana para ayah harus bisa menjadi imam. Bagaimana para ayah harus bisa menjadi contoh dalam keharmonisan. Jangan sampai nanti ketika dia mengingatkan anaknya agar tidak berkelahi, tetapi anaknya menjawab, ayah dan ibu saja berkelahi setiap hari. Ini yang terberat bagi seorang ayah. Bagaimana anggota keluarganya tidak respek lagi kepadanya karena dia tidak bisa memberi contoh. Yang kedua adalah bagaimana keteladanan orang tua. Jangan sekali-sekali orang tua bergaduh, berantem di hadapan anak, karena anak akan sakit hati dan malu. Kalau ayah ibu tidak harmonis, anak akan sakit hati. Anak tidak akan hormat lagi kepada ayah dan ibunya, karena tidak ada lagi yang bisa menjadi teladan dan contoh. Untuk itu lemah lembutlah, kasih sayanglah. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW dan berbagai kisah. Bagaimana Rasulullah adalah seorang sosok yang lemah lembut. Satu hari ketika raya tiba,
sepulang dari sholat Id, seorang anak menangis ditemuinya di tengah jalan. "Hai anakku, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, aku tak punya ayah. Ayahku meninggal dunia." Apa jawab Rasulullah? "Mulai hari ini aku ayahmu." Rasulullah tidak berdiri lalu anak itu melihat ke bawah, tapi Rasulullah duduk setara dengan anak itu. Ini adalah contoh-contoh bagaimana perilaku juga dalam berbagai kisah. Rasulullah dihina, diludahi, dimusuhi, tapi Rasulullah tidak membalasnya. Dia tetap lemah lembut memberikan contoh. Untuk itu, komunikasi dalam keluarga ini penting. Jangan sampai ayah ibu saling merendahkan. Jangan sampai ayah mengajak anaknya membenci ibunya. Jangan sampai pula ibu mengajak anaknya untuk membenci ayahnya. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan keluarga yang terpenting adalah respek, hormat, dan hormat itu dimulai dari sikap dan akhlak. Akhlak para ayah hari ini sedang menghadapi tonton. Bagaimana contoh-contoh sekarang? Ayah mencabuli putrinya, ayah memelakun menyiksa istrinya, ayah tidak memberi nafkah dan melantarkan anaknya. Padahal ayah adalah simbol kepemimpinan. Sebagaimana pepatah Melayu mengatakan, "Lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkodanya ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau nahkodanya penakut, peragu, maka kapal di tepi pun bisa kandas, apalagi di tengah gelombang." Untuk itu, para ayah harus meningkatkan kemampuan agamanya. Kalau hari ini masih ada belum bisa menjadi imam, berlatihlah menjadi imam. Kalau ada hari ini belum bisa membaca Quran, belajarlah, jangan malu di hadapan anaknya. Kalau ada hari ini ayah masih marah-marah, berhentilah marah-marah. Karena sejak TK anak-anak kita diajarkan wala taqdab walakal jannah, janganlah engkau marah, bagimu surga. Untuk itu para ayah harus bisa menjadi contoh di hadapan anak. Selanjutnya, ketahanan keluarga juga harus ditopang dengan ketahanan ekonomi. Hari ini kita melihat ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk di Kota Padang daya beli yang rendah. Untuk itu para ayah harus berpikir keras, bekerja keras, bagaimana meningkatkan pendapatan. Jangan malu, jangan gengsi untuk belajar. Kalau hari ini terjadi persaingan yang kuat di antara era digital dengan era offline, ruang maya dan ruang nyata, maka para pedagang pun harus berpikir, belajar bagaimana meningkatkan pendapatan. Karena sesungguhnya ekonomi ini ibarat sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi banyak orang yang qanaah, baik, bagus, tapi di satu sisi kebutuhan yang meningkat. Dia harus bisa menjaga, mengamalkan, memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai seorang ayah. Hari ini kita lihat banyak sekali ekonomi itu bukan hanya karena kekurangan, tapi ekonomi juga banyak orang tergelincir ketika dia berada di atas puncak kejayaan. Bagaimana sekarang judi online sudah merajalela. Di setiap pojok kita dapati orang-orang bermain slot, bermain judi secara online. Demikian juga orang-orang yang berhutang karena gaya hidup, karena tidak bisa menahan hawa nafsunya. Untuk itu, marilah kita mengevaluasi diri kita agar ekonomi kita menjadi kuat. Kalau ekonomi kuat, keluarga kita akan tangguh karena kebutuhan keluarga terpenuhi. Selanjutnya, lingkungan sosial. Hari ini kita lihat tawuran remaja, penyimpangan seksual, homoseksual, mabuk, judi, bahkan tontonan-tonton pornografi dengan mudah didapatkan. Untuk itu, para ayah setiap malam perlu mengabsen anak-anaknya. Sudahkah dia belajar? Sudahkah dia mengaji hari ini? Sudahkah dia berada di rumah? Jangan sampai nanti ketika kita tahu tiba-tiba anak saya ditangkap aparat polisi karena bertawuran, atau tangannya putus, atau wafat, atau kena narkoba, sementara ayahnya tidak tahu apa yang dilakukan anaknya di luar sana. Untuk itu, tugas orang tua para ayah terus mengingatkan anak-anaknya. Jangan sampai nanti kita masuk surga, tetapi anak kita dan istri kita berada di neraka. Tetapi kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai keluarga ini. Dan terakhir adalah bagaimana kita kembali membangun peradaban di ranah Minang ini. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sebuah negara tidak akan mampu bisa berjalan tanpa tuntunan agama. Ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah harus kembali kita hidupkan. Bagaimana visi misi para sesepuh kita ingin membalikan Minangkabau menjadi negeri yang beradab, yang beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Tadi khotib sudah menjelaskan betapa pentingnya elemen keluarga dalam diri kita. Kalau hari ini kita merasa bersalah, pulang nanti minta maafkanlah kepada keluarga kita, kepada mungkin orang tua kita, tetangga kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau kita selama ini belum bisa menjadi contoh seorang kepala keluarga yang baik. Betapa banyak ayah yang menangis ketika putrinya pulang ke rumah setelah dinikahi suaminya. Putrinya mengatakan, "Ayah, aku tak bahagia, aku disakiti, aku dihina, aku dibentak oleh suamiku." Bayangkan bapak-bapak satu hari punya anak perempuan, ada orang datang meminangnya, melamarnya, tetapi satu hari dia pulang menangis karena dia tak bahagia. Jangan sampai ayah mertua kita merasakan itu. Demikian juga para anak yang hari ini tak bahagia karena dipimpin seorang ayah yang tidak bisa menjadi contoh, tidak lemah lembut, marah-marah saja kerjanya, padahal dia rajin sholat, padahal dia rajin ke masjid, tapi dia selalu konflik, tidak harmonis dengan keluarganya. Untuk itu, ketahanan keluarga ini harus kita bangun bersama. Bagaimana kita sebagai ayah bangkit kembali semangat kita menegakkan nilai-nilai agama Allah, minimal di dalam rumah tangga kita sendiri. Karena sesungguhnya rumah tangga yang harmonis akan berdampak kepada prestasi anak-anak kita. Rumah tangga yang harmonis, tidak terus berkelahi, juga akan memudahkan rezeki yang datang kepada kita. Untuk itu, khotib mengingatkan diri khotib dan jamaah sekalian, marilah kita muhasabah terhadap kepemimpinan kita para ayah di rumah tangga. Sudahkah rumah tangga kita tahan banting? Sudahkah ketahanan keluarga kita sudah dijaga dengan baik? Sudahkah kita bahagia dunia dan akhirat? Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar hidup kita, diri kita, dan umat Islam mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna sakaratul maut. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.